Bila kita bacakan surah Al-Fatihah itu dengan khusyuk, maka terasalah kekuatan itu menyatu. Sekaligus kalau ada jin setan yang mengganggu, terruqyah diri kita dengan surah Al-Fatihah itu. Makanya 17 kali kita baca dalam sholat. 5 waktu betul ya. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Totalitas 17 kali kita baca. Tetapi saudaraku yang mulia, bila diamalkan secara baik ketika kita sholat, maka kita bisa terharu dan menangis. Masya Allah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu bacalah. Kita ikuti imam baca Al-Fatihah itu dengan sangat khusyuk mulai hari ini. Maka kita rindu saudaraku menunggu sholat dari waktu ke waktu. Dari subuh kita ada sholat, kemudian menunggu zuhur saudara kita mau sholat lagi. Rindu sekali kita menanti bacaan itu. Kemudian asar juga menanti, maghrib menanti, isya menanti. Jikalau 5 waktu itu kita laksanakan dengan baik, maka itu kita menikmati sholat berkomunikasi dengan Allah. Buya dapatkan dalam sebuah buku yang ketiga Buya tercetak di Surabaya, tuntunan mengasah kepekaan spiritual, impian sampai kepada Allah. Buya yakin dengan kita sholat baca Al-Fatihah itu, maka kita sampai kepada Allah dan merasakan getaran ketika sholat itu. Apa buktinya? Buya pernah dapat uang miliaran rupiah, pernah 7 buah mobil Buya dihadiahin sama Allah karena meminta. Pergi berhaji dan umroh dan gratiskan hampir 20 orang. Karena doa kita khusyuk kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa waktu yang lalu Buya juga ngajak tokoh dan pengusaha ke istana negara. Buya dapat uang juga. Rezeki itu kan datang untuk membantu orang banyak. Nah itulah ilmu thariqah, ilmu hakikat. Dan ilmu yang 4 rukun agama tadi nggak bisa sepotong kita jalankan. Kita ribut soal syariat melulu, baru kulitnya kita bicara. Kita jalankan syariat wajib saja atau sunnah, itu baru kulit. Soal 5 waktu, rukun Islam tidak dijalankan 5-5-nya itu belum cukup. Sempurna keimanan kita. Nah inilah kita menjaga lewat program Jemaah Tabligh, sehingga pertemuan raksasa, pertemuan akbar bulan November nanti sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, tanggal 28, 29, patut dan wajib rasanya kita hadiri. Karena situ kita bersama-sama dengan 5 juta orang lainnya berdoa kepada Allah. Masya Allah, Buya merinding jadinya. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, pingin Buya datang ke rumah masing-masing antum sekalian, jemaah yang ada di sini seputar masjid ini, untuk menceritakan kebesaran Allah. Tidak cukup waktu 5 menit, 10 menit, 50 menit. Kita butuh diskusi lebih dalam. Oleh sebab itu kami pun mengajak jemaah seputar sini untuk ikutlah bersama kami, jangan pulang pada waktu kami melakukan kegiatan bayan. Kami ingin berbagi gitu. Karena berbagi itulah menjadi bagian motivasi kami. Dulu di mimbar seperti ini gitu kan, membahagiakan diri dan ketagihan, nah, gitu. Kalau bisa ada salah-salah ngomong itu karena semangat, kadang-kadang itu lupa. Karena sedih, karena terharu seperti Buya. Karena Buya pengarang buku Zikir Qalbi. Karena Buya pengarang buku Tuntunan Mengasah Kepekaan Spiritual Impian Sampai Kepada Allah. Buya pengarang buku tentang sajak spiritual. Sajak spiritual. Buya pengarang buku Mukjizat Al-Fatihah. Sejak tahun 85. Nah tentu Buya, setiap orang membaca kebesaran Allah, terasa di jiwa Buya, terasa di qalbi Buya. Merasa Buya dilempar-lempar, dibentur-benturkan gitu. Setiap teman itu punya pengalaman masing-masing. Dapat giliran sebagai takrir misalnya, sebagai bayan gitu ya. Taklim itu merupakan satu kebahagiaan.
Buya Tekun akhirnya mendengarkan seorang jenderal bintang 3 di kepolisian hadir membacakan sunnah Rasul, hadis-hadis itu. Bangga aja pokoknya, senang deh. Aktor film biasanya bergerak di TV, di layar TV, tapi kita dengarkan di masjid, indah nggak Pak? Makanya ini adalah sebuah bagaikan tontonan film yang bersejarah, yang mesti Bapak yang belum pernah ikutilah. Paling tidak ikut dengerin pagi sama kami, jam 9 sampai jam 11 ada taklim. Juga baca Al-Quran bersama. Itu indah. Nggak bisa, habis zuhur kami ada muzakarah. Nah itu dibebaskan semua orang, boleh jemaah hadir. Apa yang mau dibicarakan, dimusyawarahkan boleh. Sebelum makan tuh. Kemudian ada jaulah berkunjung, apa tujuan kami untuk ke masyarakat. Dengarkan aja. Taklim, jangan pulang sebelum sesudah sholat isya, ada taklim akhir namanya. Pesan-pesan luar biasa dari para dai dan ustadz dan ulama yang hadir. Saudaraku, 4 rukun agama yang gue sampaikan tadi itu bagaikan sebuah biji kelapa. Sabutnya adalah syariatnya, tempurungnya adalah tarikahnya. Air dan kelapa yang ada di situ adalah hakikatnya. Tapi ada di dalam kelapa itu intisarinya ada sebuah yang kalau dikelola jadi minyak dia. Nah, bagaikan minyak itu intinya adalah ma'rifatullah. Jadi, jikalau kita hanya bicara minyak saja, ma'rifat, enggak cukup. Kita bicara hakikat saja, enggak cukup. Kita bicara thariqah ilmu saja enggak cukup. Banyak majelis yang dibentuk hanya karena kekuatan zikirnya belum cukup. Harus didakwakan juga apa yang telah beliau peroleh itu, dan syariat mesti dijelaskan yang wajib mana, yang sunnah yang mana. Nah itulah rukun agama yang Buya sampaikan berdasarkan buku yang Buya tulis sendiri dari Buya Hamka, Kiai Haji Muhammad Al-Abai, Kiai Haji Aba Anom, kemudian Kiai Haji Dimyati guru Buya, dan Gus Dur ketika itu. Sampai sekarang pun Buya masih belajar sejak umur 15 tahun. Berarti Buya sudah 50 tahun belajar agama, memperoleh buku-buku. Ditambah lagi dengan Buya ikut jemaah, lengkaplah sempurna. Kita ingin berbagi gitu ya. Buya selalu terharu dan menangis bila mana dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tergetar hati Buya. Buya terharu bila dibacakan sabda Rasul dalam buku Muntahab itu. Tekun mendengarkan, kita jadi tahu sejarah perjalanan Nabi dan perjuangannya. Mungkin Bapak belum pernah dengar, Nabi dihajar, dipukulin, sampai berdarah-darah, terhina, dan kita merasa kalau hidup kita mau membela beliau. Bapak mungkin belum pernah dengar. Melalui taklim lah dibacakan itu. Maka kita akan menjadi semangat pembela agama.